Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat DM dimanapun Anda berada. Kembali hadir tentunya di layar kaca Anda tentunya ya, dan juga di TV dan radio DM streaming, televisi dan radio pendidikan dan dakwah mewujudkan ukhuwah Islamiyah menggapai mardotillah. Mari kita ngaji. Program Dialis DM Pagi kembali hadir tentunya untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 September 2021. Senang sekali saya Jerry Firdaus kembali hadir tentunya untuk menemani narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kumaha kan jadi sambulihna. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehatnya? Ya. Sehat terus anak muda itu. Ya, mudah-mudahan. Kita kujengot apa teh. Ya, mudah-mudahan juga kabarnya sahabat Dialis juga sama juga ya, dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk edisi kali ini tentunya Pak Ustadz ya, di hari Rabu yang cerah ini kita akan bahas tema tentang apa nih? Ya, temanya masih dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bagian keduanya. Ya, itu dia sahabat Dialis DM. Tentunya untuk tema kita kali ini yaitu tentang dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selamat pagi saja untuk sahabat Dialis DM pagi ini ya, yang dari awal tadi sudah mancok, nanti kita akan sapa ya. Namun sebelumnya kita akan awali terlebih dahulu perjumpaan kita dengan doa. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis DM rahimakumullah, penonton TV di TV DM lewat Facebook, pendengar radio DM di program aplikasi ya Play Store DM streaming. Alhamdulillah dan izin Allah Rabbul Alamin, kembali saya Asep Rohidin bersama Kang Jerry Firdaus spesial hari Rabu dan Sabtu ya, bersama beliau tepatnya hari yang ke-23 di bulan Muharram 1443 Hijriah, hari pertama di bulan September 2021. Harapan dan doa kami mudah-mudahan di pertemuan kali ini Anda semua dan keluarga dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara saya sakit, dan antaranya adalah keluarga Ibu Haja Apong di Banjaran, kepada AAD ya, mudah-mudahan yang sedang sakit semuanya saja kita doakan Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna dan kesabaran, ketawakalan ya. Bertawakalah pada Allah Azza wa Jalla, insyaallah sakitmu akan jadi kiparat dosa-dosamu, sakitmu akan jadi pahala dari Allah, sakitmu akan menjadi wasilah Allah mengangkat derajatmu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Asallahul azim rabbal arsyil azim yushfihum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Dialis DM pagi, tentunya nanti kita akan sama-sama siap-siap ya. Yang pertama akan menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin, dan sesi kedua nanti kita akan undang sahabat Dialis DM pagi untuk bergabung bersama kami di sini, tentunya di telepon WA-nya di 082120204245, telepon WhatsApp ya, atau bisa juga video call atau juga nanti voice-nya juga bisa ya. Boleh kirimkan juga untuk pesannya juga, silakan di kolom komentar Facebook Anda di sana di DM streaming, boleh ya, pertanyaan boleh di komentar, boleh seputar tema atau di luar tema. Dan langsung saja dari kawasan lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, kawasan Jalan Kebun Kopi Ciberem Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Langsung kita persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Silakan Pak Ustadz.
dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang pertama sampaikan apa itu tawakal supaya persepsi ya, supaya nyambung. Tawakal artinya berserah diri pada Allah Azza wa Jalla. Tentu tawakal ini saya katakan pada Anda itu salah satu proses di antara proses-proses yang lain, tahapan-tahapan yang lain yang mesti kita lalui. Ketika kita menghadapi beragam macam persoalan dalam kehidupan ini, ekonomi merat-marit, kerja malah diberhentikan, dagang malah bangkrut, rumah tangga aut-autan dan sebagainya, maka ada 4 langkah. Ya, Anda bisa lihat di layar kaca Anda, atau mungkin Anda yang sudah dapat share materinya mudah-mudahan bermanfaat dan boleh dibagikan ya. Yang pertama ikhtiar, yang kedua berdoa, sudah berdoa sobar, baru yang keempat tawakal. Nah sekarang kita akan bahas nanti bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal. Pertama saya ulang kembali sebuah hadis At-Tirmidzi, janji bagi mereka yang bertawakal ini. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyatakan, aku telah mendengar bahwa baginda Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Sekiranya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal sebenar-benarnya tawakal, haqqa tawakkulihi, artinya menyerahkan secara totalitas dari ikhtiar, doa dan kesabaran kita pada Allah Azza wa Jalla, la razaqakum, maka pasti Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu tayr taghdu khisaman wa taruhu bitan, seperti halnya seekor burung, dia terbang setiap pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang di sore hari, masya Allah, Allah menakdirkan bawa rezeki, perutnya dalam keadaan kenyang, bahkan bawa makanan untuk anak-anaknya. Itu seekor burung, dia terbang tanpa ada rencana, tanpa ada planning, rencana kemana usaha ahibarlah. Allah menakdirkan setiap burung itu pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Eta teh manuk ya. Apalagi kita makhluk yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita bertawakal, lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, dengan syarat tawakalnya benar-benar 100%, tidak setengah-setengah, keyakinannya pada Allah Azza wa Jalla betul-betul, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Tuh ya, ini mudah-mudahan dimotivasi dulu. Nah lantas yang akan kita bahas sekarang, bagaimana cara bertawakal itu. Ada 3 yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, yakinilah hanya Allah yang dapat menolong. Ini penting ini. Yakinilah hanya Allah yang dapat menolong. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, apapun juga, penyakit yang tak kunjung sembuh misalnya, maka bertawakal hanya kepada Allah dan jangan bertawakal kepada yang lain. Ya, pernyataan ini saya kutip dari Al-Quran sebagai intisari dari Ali Imran 160. Ali Imran 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyansyurukumullahu fala ghaliba lakum. Jikalau Allah menolong kalian, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kalian. Wa yakhdulkum faman zalladzi yansurukum min ba'di. Sebaliknya, jikalau Allah membiarkan kalian, Allah tidak memberikan pertolongan pada kalian, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain Allah sesudah itu? Apa maknanya? Ini dalam perangan dahulu Nabi SAW banyak dihadapkan dengan musuh-musuh yang kadang jumlahnya sekian kali lipat, kekuatannya sekian kali lipat, sangat dahsyat, besar sekali. Tapi ketika Allah memberikan pertolongan kepadamu, wahai Muhammad, tidak usah khawatir. Yansyurukumullahu fala ghaliba lakum. Tidak ada musuh siapapun yang bisa mengalahkan kamu. Tuh. Sebaliknya, hati-hati jangan sombong. Karena kita masa orang kuat, pasukan banyak dan sebagainya, pasti menang. Ketahuilah, wa iyakhdulkum faman dalladzi yansurukum min ba'di. Ketika Allah membiarkan kalian,
tidak memberikan pertolongan pada kalian, kalaupun jumlah personilnya banyak, persenjataan lengkap, tidak mungkin ada yang bisa menolong kalian selain dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu di ujung ayat ini Allah mengingatkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah lah, wahai orang beriman, hendaklah kalian bertawakal. Satu. Nah, lanjut poin kedua. Yakinilah segala yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yakinilah segala yang menimpa kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ada huruf G itu salah ketiknya. Ya. Artinya apa? Kita siap menerima sesuatu yang mungkin tidak sama dengan harapan kita, tidak sama dengan hati kita. Ya kan, keinginan kita itu semua ideal-ideal, bagus-bagus. Kang Dewi sebagai seorang teknokrat, sebagai seorang pekerja, kira-kira yang Kang Dewi kemana? Ya, dalam salary, dapat gaji misalnya, apakah ingin menurut, ingin meningkat? Meningkat. Jabatan mungkin naik terus ya. Di ownernya malah. Pedagang, adakah pedagang yang menginginkan kerugian? Ya Allah, abdi beri dagang muga sing ruginya dagang abdi ente. Malah ya. Semua kita berharap pada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kebaikan, badan ingin sehat terus, kan itu. Dagang inginnya untung terus, ya. Rumah tangganya bahagia terus, ya. Badannya sehat terus. Bolehkah kita menginginkan seperti itu? Boleh. Bahkan berharaplah, berdoalah dan berikhtiarlah yang maksimal untuk mendapatkan kebaikan. Tetapi, nah, ini hebatnya bertawakal. Kita punya keyakinan satu ketika Allah Azza wa Jalla memberikan ketidaknyamanan, nah, sakit-sakitan, dagang rugi, anak-anak belum ada yang soleh, maka apa yang mesti kita lakukan? Yakinilah segala yang menimpa kita saat ini itu semua tidak lepas dari takdir Allah. Coba lihat Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 51. Qul, katakanlah, la yushibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Tuh. Inilah orang yang bertawakal. Yakinnya mantap. Ketika diberi anugerah dia sabar, dia bersyukur pada Allah, tidak sombong. Ketika mendapatkan musibah, dia sabar, tidak luhlah, tidak lebay. Non lebay itu. Ya, itu FSMR. Ya, kenapa? Dia meyakini bahwa la yushibana illa ma kataballahu, dan apa yang menimpa kami saat ini, entah sakit, dagang rugi dan sebagainya, itu tidak lepas dari ketentuan Allah yang memang Allah sudah menakdirkan itu untuk kami dalam kehidupan ini. Ingat, setiap manusia itu sudah punya takdirnya masing-masing. Jalan hidupnya semua sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa lama dia hidup di dunia ini, berapa tahun, bulan, hari, jam, menit, detik, itu sudah ditentukan. Dengan siapakah dia jodohnya nanti, tuh bagaimana si baik buruknya nanti, hartanya, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Nah, tawakal inilah yang menjadikan kita menjadi optimisme dalam hidup ini. Apa optimisme kan? Jadi optimis tuh. Percaya diri. Percaya diri. Semangat. Ya. Wah, ya penyakitnya buah-buah ya. Dek mau tamu gitu. Wah, dagang deh rugi, buah-buah bangkrut. Mau gitu. Optimis, percaya diri. Karena yakin semua yang akan, yang sedang, yang sudah, yang sedang, yang akan menimpa dirinya itu tidak lepas dari illa ma kataballahu lana. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya berikhtiar, berdoa, sabar, bertawakal kepada Allah.
Satu poin lagi, serahkan segala urusan kepada Allah. Poin ketiga, serahkan segala urusan kepada Allah. Artinya setelah kita berusaha maksimal, kita berdoa terus menerus tiada henti, ternyata rugi wae dagang teh, nipu misalnya. Berusaha maksimal, penyakit bukan makin hilang, penderitaan makin nambah malah. Dokter jantung bilang, bapak teh ayah jantung kan, jadi punya jantung kan? Punya ya. Udah gitu bapak teh ayah ginjalnya, udah jantung lah, ginjal lah, hipertensi lah, naon di wah penyakit berat tungkul kumaha itu cenah berobat teh. Nah, dalam kondisi sudah mentok usaha kita, ikhtiar kita sebagai manusia lemah, apa yang lakukan? Poin ketiga, tolong lihat, serahkan segala urusan pada Allah. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW yang mulia bersama Abu Bakar Siddiq sembunyi di Gua Thur tahun 622 Masehi, ketika akan hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah, pasukan musuh Abu Jabul Habsyi itu melihat Rasul masuk ke gua, kejar Muhammad itu, pasti ada di dalam. Ngayak kita, Abu Bakar Siddiq takut. Masya Allah, yang ditakutkan oleh beliau bukan dirinya, tapi beliau menakutkan, mengkhawatirkan baginda Nabi SAW. Itu cintanya sahabat pada Nabi itu seperti itu. Bukan takut mati dirinya, tapi takut Rasul terluka. Tapi Masya Allah, baginda Nabi SAW yang ditakuti, tenang. Bahkan bersabda, ya Aba Bakar la takhaf wa la tahzan. Yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad menyatakan, ya Aba Bakar nama kesieun. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Hebat ya. Nah, kita pun harus seperti itu. Ternyata betul apa yang terjadi. Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongannya. Gua yang tadi bersih, lena, nggak ada apa-apanya, penuh dengan rahmat, lancar, sarang laba-laba, ada burung yang bertelur segala macam. Tentara musuh yang akan memasuki gua itu berpikir, dia logikanya main, nggak mungkin orang masuk ke sini, nggak ada selembar pun yang putus tuh sarang laba-labanya, bahkan burung dengan tenang bertelur, berarti nggak ada orang masuk ke sini. Padahal Rasul di dalam. Satu contoh nih. Contoh kedua, Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan Hamam itu sampai di pinggiran Laut Merah. Masya Allah, maju lautan, mundur Fir'aun. Banyak umatnya yang menyalahkan Nabi Musa, dasar Musa, gagal Musa, kita mati konyol di sini. Kata Nabi Musa alaihissalam dengan ketawakalannya, tenang, kalian nggak usah khawatir, sebentar lagi Allah akan menurunkan wahyunya. Ternyata betul. Azrib bi'asakal bahar, wahai Musa, pukulkan tuh tongkatmu ke lautan. Secara logika itu masuk akal kan? Nah, tongkat kayu dipukulkan ke laut, apakah akan jadi solusi? Tapi inilah rahasia bagi hamba yang bertawakal, Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Bagi Allah nggak ada yang sulit, mudah. Pasti dipukulkan apa yang terjadi, Anda udah tahu kan? Terbelah jadi dua, seakan ada dua gunung yang menghalangi air bersatu, jadi jalan yang lebar, dan Nabi Musa AS umatnya bisa melintas. Ya, coba lihat At-Taubah ayat 129. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling dari keimanan, jangan kecil hati, kata Allah. Fakul, katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illahu. Tolong catat nih. Tolong catat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh dawamkan pakai zikir. Ya, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ini dawamkan ketika Anda menghadapi beragam macam kesulitan, beragam macam masalah, masalah kantor, masalah kerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Anda boleh nanti voice note.
Silahkan dawamkan ya. Yang mau masuk boleh tahun naruh suaya tuh masuk tuh ya. Kali-kali Anda boleh ikut mendawamkan zikir yang hebat ini. Quran surat At-Taubah 129. Ketika kita menghadapi kesulitan yang berat, maka baca ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah menjadi hamba-hamba yang bertawakal hanya pada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian sahabat Dialog STM Pagi untuk tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita langsung saja menginjak ke sesi yang kedua untuk dialog interaktifnya. Namun sebelumnya kita sapa dulu selamat pagi saja yang sudah bergabung, luar biasa sekali ya di Facebooknya DM Streaming. Jangan lupa di like dan dibagikan ya. Selamat pagi untuk Bapak Cah Yudin ya. Ini tuh ininya di kawasan Singaparna ya, Bapak Cah Yudin Arjawijaya. Ini kalau misalkan tulisan orang ini zaman dulu tuh gitu Pak Ustadz ya. Dede TJ sudah dibaca ya dari kawasan Singaparna Pak Cah Yudin. Terima kasih untuk Bapak Budi Gunawan juga di kawasan Sumedang menyimak ya. Om Aida Sasak Batu juga sering menyimak ini dengan Facebooknya Seroja. Ada juga Felisa Bilkis ini langsung katanya ya, Bunda Aska dari Sukabumi menyimak. Ada juga Ibu Erlina Umbarawati kawasan Citerup. Langsung di mana ini? Langsung menyimak dari Rama FM. Nah, dari Rama langsung ke bersama sini. Ustadz Topan ya. Iya. Lanjutkan tiap hari nih begitu ya. Kasih tahu yang lain. Kawasan Citepus juga hadir ini, ada Istriani Mulyana ini ya. Jadi Kang, jadi ini rahasia. Tapi kan dakwah nggak apa-apa ya. Jadi kalau di Rama FM narasumbernya staf-staf kami, Pak Ustadz DM, Pak Ustadz Topan, Ustadz Yayat. Nah langsung ke sini. Juga sama ketika saya ngisi di Rama FM itu 4 hari dalam satu pekan itu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah pukul 5.45 closing di Rama FM, Anda gabung ke DM, dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Jadi 4 narasumber terus keliling ini. Insya Allah untuk melayani Anda, insya Allah mudah-mudahan jadi berkah ya, ilmu nyuntaf bagi kita semuanya. Iya, alhamdulillah ya. Berarti berapa jam? Pukul 4, 5, 6, 7, Masya Allah 3 jam ya? 3 jam, iya, 4 sampai 6 kan? Tuh. Kemudian lanjut di DM 6 sampai 7 sampai 9 ada juga tidak Masya Allah di DM ya 5 jam berarti setiap harinya luar biasa. Sore nanti sore nyambung nih 1 jam lagi luar biasa 6 jam berarti kita mengkaji terus ilmu Allah. Mudah-mudahan doakan aja DM ini baik radio pun TV kan, dari Firdaus mudah-mudahan jadi radio media pendidikan dan dakwah yang bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Silakan yang mau telepon WhatsApp-nya di 082120204245 atau boleh juga video call ya, telepon WhatsApp atau voice juga boleh. Di kolom komentar juga silakan yang mau bertanya juga Ibu Sinta Pursari kawasan Sumedang hadir, Ibu Imas Sumarsi juga ya kawasan Katapang di Al Muslimun juga. Selamat pagi saja untuk semuanya di sana. Bapak Misbah ini, Pak Misbah Rusmana lagi menonton juga ya. Juga Ibu Enung Gunawan kawasan Sumedang juga hadir. Juga ada siapa lagi nih? Ada Ibu Siti Hendayati. Nah, alhamdulillah ya, langsung dibagikan ya di Facebooknya DM Streaming. Ini juga Kang Roni Ramdhani kawasan Singapura juga hadir. Ibu Ella Mas Pupah juga hadir ini ya. Ibu Ella Mas Pupah di kawasan Barabai, Kalimantan Selatan. Luar biasa. Ada juga Bapak Agus Rosadi ini kawasan mana nih? Cikutra ya. Dan juga Ibu atau Bapak nih Himawan Agnia juga. Ini keluarganya Abah lumayan Pak Ustadz ya. Sedang menyimak bersama keluarga Abah Ambu di sana. Juga Ibu Ai Fatimah juga ya kawasan Cibaduyut, Ibu Puji Astuti juga. Dan ini ada satu pertanyaan dari Ibu Sinta Pursari Pak Ustadz ya kawasan Sumedang. Pak Ustadz dari Tumaros saurna teh ti sahabat Abi. Nah ya teh anjeunna teh difabel parantos hampir 20 tahun Pak Ustadz. Nah, difabel. Iya. Nah anjeunna teh sabar ya, tapi anjeunna teh yalmi saurna teh Pak Ustadznya parantos sabar, kadang sok mengeluh capek kedah kumaha saurna teh Pak Ustadz hatur nuhun. Hal yang wajar Bu. Ya, kita manusia biasa. Memang ya, kita bukan nabi, bukan rasul. Iya betul. Bahkan kita bukan malaikat, betul sekali. Kita manusia biasa. Perasaan capek lah, kesel lah, jengkel lah, itu hal yang wajar, manusiawi. Namun, nah ini
ketika kita menginginkan memiliki keimanan yang kualitasnya hebat, lain dari yang lain, dan Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang lebih dahsyat pula, berusaha terus untuk sabar. Tadi menerima apapun yang Allah berikan pada kita, kalaupun dalam fisik seperti itu. Nah, supaya bisa menerima, coba banyak menggali ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, bagaimana ribut pahala penghargaan dari Allah Azza wa Jalla pada hamba-hamba Allah yang ditakdirkan dikurangi itu fisiknya. Sebuah hadis harus mengatakan tiada hamba Allah yang diambil dua hal yang dia cintai. Apa itu dua hal yang dicintai? Bisa matanya tidak melihat, bisa tangannya lumpuh, bisa kakinya tiada. Lantas dia sabar, kecuali Allah nanti akan menggantinya dalam surga. Masya Allah. Ya Bu ya, sabar. Nah, kemudian disibukkan dengan aktivitas ibadah, terutama banyak-banyak zikrullah. Zikrullah yang paling konsen dalam baca Al-Quran. Yasluna kitab Allah, sok tadaruskan, ya, paling tidak one day one shoot, terus baca terjemahnya, maknanya terus. Jangan ada waktu yang senggang yang dipakai ngalamun entah itu setan masuk di situ. Sibukkan diri kita aktivitas ibadah, kecuali kita tidur, kita istirahat, kita sholat. Di luar itu zikrullah, maka insya Allah nanti Allah akan berikan kenikmatan, kekuatan batin. Fisik bisa aja lemah, tapi kalau iman kita mantap, batin kita akan kuat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta ya di kawasan Sumedang. Yang lainnya silakan, jangan malu-malu sahabat Dialis DM Pagi ya, untuk telepon WhatsApp-nya di 082120204245. Boleh juga video call di sana biar lebih dekat lagi bersama kita ya. Terima kasih juga untuk Bapak Bambang Santoso ini keluarga ya, lagi menyimak dan juga Haji datang ya. Sehat. Oh, rajin beliau langsung share materinya. Sami jadi jantan jihad oke Pak Haji. Yang lain juga jangan lupa ya untuk di like atau di love. Ketika Anda membagikan siaran kita ini, Masya Allah, pahala bagi Anda. Karena Rasul menjaminkan, jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, Allah akan berikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Amin ya. Ibu Siti Sarah juga kawasan Caringin hadir juga ya, menyimak. Juga kawasan Buah Batu ada Bapak Rahmat di sana juga. Alhamdulillah. Rahmat, Insyaallah. Menyimak juga ya. Silakan jangan malu-malu nih untuk sahabat Dialis DM Pagi yang tadi malam Bapak hadir di Al-Muslimun kan jadi. Oh, alhamdulillah. Di Cigugur Cimahi ada Ustadz Muhammad Dur, para jemaah pada DKM, dan udah diinformasikan mudah-mudahan lagi menonton juga nih. Ada Pak Didi juga di Cimini. Mungkin sehat daramang sadayana. Alhamdulillah ya, kawasan Katapang ya, Al-Muslimun. Katapang, iya betul, Al-Muslimun Katapang juga. Ada Bapak Edis keluarga juga di sana ya. Wah, ini juga banyak juga nih yang sudah daftar di listnya Tadarul nanti ya selepas acara Dialis Pagi. Ini ibu-ibu ya, semangat sekali ini. Bapak-bapaknya mana nih? Jangan kamu ketinggalan nih. Sebelum Tadarul nanti coba At-Taubah 129. Ya, At-Taubah 129. Ya, coba tolong bacakan tuh. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini zikir yang sangat mulia sekali dalam Al-Quran ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan kehidupan. Dawamkan. Ya, silakan. Yang bukan bertanya saja, Anda ingin coba bacakan, maka gitu kan jadi ya. Iya. At-Taubah 129. Ya, juga yang masih malu-malu untuk video call, mau voice note dulu, silahkan direkam dulu ya di handphone Anda, langsung dikirimkan ke 082120264245. Pertanyaannya boleh seputar tema atau di luar tema juga silahkan. Yang mau curhat juga mangga ya, silahkan. Ada siapa ini nyimak? Alhamdulillah. Ya, jangan lupa sebutkan namanya ya, Ibu Nani ya. Oh, ini kalau saya klik ini ada yang namanya langsung Bu Nani lagi menyimak juga. Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Jangan malu-malu untuk yang mau bertanya. Oh, kalau ini pertanyaan kemarin. Jangan ya. Iya, ini tentang dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga saya cek dulu untuk pertanyaan yang langsung japri kepada saya di sini. Oke, Pak Ustadz mau bertanya ini. Ya, silakan. Caranya bertaubat atau taubatan nasuha itu seperti apa Pak Ustadz? Caranya? Cara bertobat. Ya. Tidak ada cara bertobat yang akan diterima Allah kecuali dengan hanya satu hal, taubatan nasuha. Ya, At-Tahrim surah 66 ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya taubat, yaitu taubatan nasuh. Allah menjanjikan dalam ayat ini dua hal. Ketika kita sudah bertobat dan taubatnya taubatan nasuha, maka asa rabbukum ayyukaf ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian Allah Azza wa Jalla akan menghapus dari kesalahan-kesalahan kalian. Yang kedua, yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah nanti akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang di bawahnya mengalir beragam sungai. Masya Allah, ini rahman rahimnya Allah ya. Tidak ada dosa, kesalahan, kemaksiatan, kezaliman, termasuk kemusyrikan apapun yang tidak akan diampuni oleh Allah asal kita mau bertobat dengan taubatan nasuha. Terima kasih. Iya, baik, selamat pagi saja juga yang mungkin sekarang lagi ada di pasar-pasar jalan. Masya Allah. Lagi Cisaat ya. Sukabumi, Daramang. Cisaat ya, Ciain di sana juga lagi pada manco ya, ini aktif sekali di grup WA ini. Ya, yang lagi pak-pak juga nih ibu rumah tangganya, luar biasa sambil menyiapkan mungkin nanti anak-anaknya juga sekolahnya masih daring bisa dia. Iya. Luar biasa. Jadi kecanggihan radio DM streaming ini bisa dibawa kemana-mana kan jadi. Betul sekali. Ya, dari tungguan, sakuan pakai handset bisa di jalan, tapi bekerja dan sebagainya. Ya kalau Pak Haji Ahdan sambil olahraga itu kalau enggak tahu. Damang Pak Haji di kawasan Cikapduyut ya, Damang sehat. Iya. Baik, yang lainnya silahkan jangan malu-malu sahabat Dialis dan Pagi untuk telepon WhatsApp-nya. Sekali lagi nomor telepon WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Coba kita lihat dulu apakah sudah ada yang masuk dulu. Silahkan Kang Yana. Wah, ternyata di situ muncul ya. Kalau di saya nggak ada nih Kang Yana ya. Jadi coba saya akan bacakan dulu untuk pertanyaan. Silakan. Dari mana nih? Ya, ini istri Anda Mulyana, istri Anda Mulyani, kayaknya kenal. Oh iya. Mantan Bogor, mangga, Layun teh damang sehat. Mau bertanya ini Pak Ustadz, katanya saya sering dengar saat akad nikah. Nah, calon pengantin prianya itu saat akad itu ada yang menyebutkan lengkap maharnya, dana ada yang hanya menyebutkan dengan mahar tersebut gitu ya, tanpa menyebutkan lengkap maharnya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Mahar itu kan pemberian ya dari suami kepada istrinya. Dan itu hati-hati, itu sangat penting itu ya, termasuk salah satu di antara yang akan menjadikan pernikahan itu sah ketika ada mahar. Tidak akan terjadi pernikahan tanpa mahar. Saksi ada, wali ada, ijab kabul dilangsungkan. Karena di saat ijab kabul nggak ada maharnya, atau ada mahar tapi tidak disepakati oleh pihak istri misalnya, maka pernikahan bisa ditunda. Makanya mahar itu harus disebutkan ya, berupa barang berharga biasanya, perhiasan misalnya. Kalaupun nggak ada, kalaupun hanya dan sebentuk cincin dari besi umpama tidak ada, itu yang penting istrinya ridho untuk menerimanya. Harus disebutkan, harus akurat, harus jelas. Itu kan kalau para petugas dari kawah itu kan jadi sangat, kalau yang teliti, mana maharnya ini Pak dibungkus, tolong dibuka apa dalamnya, Mas, mana lihat Mas ya, ini Bapak gam 10 gram, mana suratnya tuh, begitu mestinya, tertib aja ya. Jangan sebuah kunci mobil, mobilnya mana, nggak ada Pak, terjadi kunci bungkul mah ya, itu mobil ada di luar Pak, mana kuncinya, ini BPKB-nya mana, bisin batu isi direta. Jadi harus jelas mahar itu, jumlahnya ya, nilainya, kalau dan uang rupiahnya dan seterusnya. Bagus pertanyaannya, terima kasih. Wah, ini juga kadang juga saya suka lihat Pak Ustadz, dia kalau misalnya saya lagi kan ini pengalaman ini membawakan acara wedding ya, dalam saat akad itu kan biasanya gimana pengalaman sebagai MC ini. Wali nikah menyebutkan dengan jelas ya, detail sampai dengan rupiahnya berapa. Betul. Tapi pas saat si calon mempelai pria itu mengucapkan akad itu malah nggak disebutkan, malah tersebut tunai. Nah, justru yang wajib disebutkan ketika ijab dan kabul ya. Ijab itu pernyataan menikahkan dari wali, kabul penerimaan menikah dari mempelai laki-laki.
Itu. Jadi buka kartu nih, Anda mau menikahkan putra putri, acara apapun, wedding Iya. dan sebagainya, KKD. Kontak aja Kang Jari. Boleh. Siap. Jadi MC. Sabtu Ahad ya gitu ya. Jangan hari kerja. Nanti sibuk beliau. Nah itu bagaimana, sah atau tidak kalau begitu Pak Ustadz? Ya harus sebutkan. Sebutnya ya. Harus sebutkan. Nah, makanya jangan susah. 5.551 rupiah sekian sen, jangan susah-susah lah. Kan anak muda sama gitu ya. Sesuai dengan tanggal cantik. Nah. Atau saya 5 miliar, nah, cukup gampang nyebutnya. 5 miliar gitu umpamanya. Juga mohon doanya juga katanya ini Pak Ustadz ya, keponakan yang pagi ini akan dioperasi. Oh iya, kemarin juga masih umur 9 atau 10 tahun nih. Oh gitu. Nelan itu ketelan paku Pak Ustadz. Berapa tahun usianya? Masih kecil, 10 tahunan. Jalan paku, ya Allah, ya Rabbi. Udah angkat sana Mina. Ini namanya biasa dipanggil Bani ya. Ya Bani, Ananda Bani ya. Allahumma rabbana adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la ilaha amin ya rabbal alamin. Enggak ada mang sehat insyaallah ya. Dan pada ibu-ibu yang lain tolong jaga yang baik-baik ya. Jangan sampai ini pengalaman, jangan sampai terjadi pada yang lain. Anak kecil sampai bisa menelan paku. Es jagoan sana ya sebenarnya. Bukan debus ya. Itu musibah, insya Allah damang sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan, wah kita lihat dulu ini ada yang menonton juga di mana saja, Kang Yana. Iya, ada Ibu Santi Sandis aja nih ya, nama akun Facebooknya. Oh, sedang bertanya, upami zikir boleh di dalam hati atau harus diucapkan begitu Pak Ustadz? Zikir bi qalbi, dalam hati boleh. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, At-Taubah 129. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, di hati boleh. Bilisan boleh, tapi jangan dikeraskan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, pada Allah Azza wa Jalla, dengan merendahkan diri dan cukup dengan suara yang sayup-sayup yang didengar oleh diri kita sendiri. Di angkot atau menjerowokan. Subhanallah, alhamdulillah, damang kita bisa disebut damang. Digerinyamkan ya, perbanyak dikira seperti itu. Terima kasih. Ya, kawasan Jelekong juga hadir nih otak yang mencrang. Jelekong teh kan jadi ada kesepuhan ahli kaligrafi beliau. Itu Pak Homsu. Emang tuh Pak Homsu damang sehat. Ya dulu ada rekanan kita ya, teman dakwah juga almarhum Asep Sunandak Senaria. Kita ingat waktu di Tasik, 2 Asep aja di foto Pak Jeludi. Masya Allah, mudah-mudahan ditampi iman Islamnya. Al-maghfirlahu wa'afi wa'afu'an ya. Pada hari waktu itu sahelahnya orangnya Asep ya, pada maut yang ngantungkan orang Ustadz macam. Masya Allah, sangkuda keluarganya ya, di Giri Harja Damang sehat semuanya dan berkah. Ya, terima kasih ya nih Oto ya. Alhamdulillah hari Sabtu juga hadir, karena kemarin ada di YouTube hari Sabtu ya, luar biasa. Jarinya nggak ada, oh ya. Jadi mohon maaf ini kerja ya. Insya Allah kalau nanti libur. Nanti kalau liburan, oh ya Insya Allah Pak Payun. Ya, silakan yang lainnya juga sahabat Dialis DM nih yang mau bertanya, jangan malu-malu untuk langsung telepon WhatsApp-nya di 082120204245. Video call juga boleh. Untuk yang mau curhat juga ya silakan. Mau di kolom komentar Facebooknya di DM streaming juga enggak, silakan ya. Jangan malu-malu untuk bertanya mungkin seputar tema ataupun di luar tema juga silakan. Jadi ingat kembali untuk tema kita kali ini yang dibahas ada tentang dahsyatnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Jangan malu-malu sahabat Dialis DM. Ada lagi silakan, kayaknya kita tampilkan kembali di layar kaca yang menyimak di TV DM streaming di Facebooknya. Silakan Pak Bambang Santoso, silakan. Ya, oke. Yang lagi pak juga nih lagi ini menyimak juga, alhamdulillah ya. Ibu-ibu sedayana dari kawasan mana juga nih yang lagi menyimak kita. Oh, kawasan Saudi Arabia juga sedang menyimak nih. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dialis DM Pak Ustadz. Ini oke, kita cari dulu. Untuk nih
pertanyaannya yang Ya. curhat kalau ini ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Nah, aduh di luar tema kayak ini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, bagaimana kita ini untuk caranya menghadapi suami yang suka pemarah Pak Ustadz? Suka? Gitu. Yang pemarah, menghadapi suami yang pemarah. Gede amat. Tong sarwana, Bu. Ya, jawaban saya tong sarwana. Kalau suami marah, kita jangan marah. Orang tua bilang repok. Apa repok itu? Repok. Ya, kalau suami udah diem, ibu bilang pok gitu. Terus sebaliknya. Justru adanya pertikaian, perkelahian di mana saja, terus di rumah tangga, karena masing-masing pihak ingin menyampaikan pendapatnya dan nggak mau mendengar pendapat orang lain. Kalau ada diskusi-diskusi di medsos atau di media elektronik, di TV misalnya, wah Masya Allah, saya jadi ngeri. Ya, padahal orang-orang pandai itu gelarnya pun panjang, Masya Allah. Dia inginnya ngomong. Ketika menyampaikan pendapatnya nggak mau dijeda orang lain. Tapi ketika orang lain ngomong, dia jeda. Nah, itu kan sangat tidak sopan, sangat tidak etis, tidak elegan. Ya, nah dalam Islam pun begitu diatur. Kalau suami berbicara, ibu dengarkan aja, kupingkan ibu, dangungkan ke si bapak. Ya, terus tamat pak, atau yang capek kan, bapak calik anak ibu kan, gitu. Yang biasanya kalau suami satu kalimat, istri 50 kalimat biasanya. Ya, satu itu. Yang kedua, miliki sifat apa yang disebut dengan wal kadzibil ghaidh wal afina 'anil nas. Si bisa menahan emosi dan punya hati yang lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Suami yang begitu, ibu sebaliknya harus jadi istri yang pemaaf. Ibu ya, ketahui bahwa kemarahan itu hakikatnya datang dari syaitan. Syaitan hakikatnya memancing-mancing marah, mancing-mancing kita, aku dan keluarga, suami dan istri. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Ya, nanti ketika udah reda, satu waktu yang lain, ibu bicarakan sama suami. Sampaikan ayat Quran, Bu, Ali Imran ayat 134. Ya, Ali Imran 134. Di situ akan mendapatkan ilmu yang banyak. Mudah-mudahan dakwah langsung dari Al-Quran, suami ibu bisa menyadari kehilapannya selama ini, menjadi suami yang penyayang, yang lebih bijaksana, insya Allah. Oke, selanjutnya silakan Kang Yana untuk langsung di telepon kembali dari Bunda Aska ya, yang akan bergabung. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Mangga, jangan malu-malu ini. Untuk Bunda Aska tadi dicoba kembali, sudah sekali lagi dihubungi. Untuk telepon WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Kang Yana sedang menghubungi ya, tadi sudah menelpon untuk beraskanya. Kita akan sambungkan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Iya, nanti dihubung kembali ya. Terima kasih juga siapa nih yang sudah bergabung juga, ini akun Facebooknya Ibu Neneng Sri Wardani, keluarga dari Ketapang hadir ya, dari Bapak apa? Nah, video call kita langsung terima saja. Ada siapa? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, hayang tumaros. Abdi teh kemarin ada sedikit mungkin itu dibilang masalah apa enggak ya, membeli sebuah kendaraan. Nah, udah sepakat, udah ditanya. Pokoknya katanya semua surat-surat ada, tapi giliran begitu sudah melakukan pembayaran, orang tersebut berkata BPKB-nya nggak ada, nanti hari Kamis ada katanya. Pas begitu saya menanyakan kembali, itu sampai sekarang udah 2 minggu nggak ada juga gitu. Nah saya di sini, oh ini takdir dari Allah mungkin untuk saya, tapi dipikir lagi mungkin karena dosa saya apa gitu sama suami apa gitu, dipikir-pikir lagi itu harus gimana ya, mentawakal apa terus ditanyakan berulang-ulang terus, masih seperti itu juga belum ada jawaban kembali. Dan saya bersama suami sudah mengambil sikap ya ini musibah atau ujian dari Allah. Itu gimana menyikapinya Pak Ustadz? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ibu mulia sekali, Bu. Betul kan? Ya,
Kalau saya di televisi itu bisa nyumput. Dia bisa nyumput. Punya kolong nyumput batu. Punten ya, sahabat dialis. Ibu mulia sekali. Jarang orang seperti itu. Emang itu sikap yang betul sekali, Bu. Jadi ketika kita ya tanda kutip mungkin dibohongi ya. Ternyata ketika transaksi udah terjadi BPKB-nya nggak dikasihkan, dia berbohong. Ini pengalaman untuk yang lain. Dalam jual beli itu ada hak khiyar, hak untuk mengembalikan, melangsungkan atau memutuskan jual beli. Nah, misalnya begitu Bu ya, nah, ke depan jadi perhatian. Nah, sikap Ibu udah bagus sekali Bu. Hanya tentu ini harus diselesaikan dengan baik-baik. Ya, musyawarahlah baik-baik. Bicaralah baik-baik, Pak, terus terang aja BPKB-nya ada di mana, gitu. Nah, sok terus terang jujur aja lah. Misalnya ternyata ada pihak ketiga, Ibu bikin aja MOU Bu. Di Al-Baqarah ayat 282, Ibu bisa lihat situ, bagaimana aturan jual beli dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menyampaikan ayatnya supaya tertulis, ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktu. Ada bukti hitam dan putih, pakai materai Bu, biar lebih kuat lagi. Aturan di kita kan begitu ya. Janjinya kapan, sok tulis itu bahwa PKB-nya memang mengaku misalnya ada di pihak yang ketiga, dia berjanji akan mengembalikan. Kapan, tulis itu, dan ada sanksinya. Kalau nggak bisa mengembalikan, maka siap mengembalikan uang dengan utuh. Tulis itu. Ya Bu ya, itu saran saya. Itu biar tenang kepada semua pihak. Yang bersangkutan tenang, Ibu juga tenang. Tapi kalau Ibu milih, ya ini udah musibah, terima saja, itu hak Ibu. Yang jelas insya Allah harta kekayaan yang diambil oleh orang lain, misalnya ketika kita ditipu oleh orang lain, dibohongin oleh orang lain, kalau kita memilih sobar, insya Allah itu khairul lakum, lebih baik untuk kalian ya. Namun dalam hak Adam ini harus ada penyelesaiannya dengan baik-baik, ngobrol, sok bikin hitam atas putih ya Bu ya, gitu. Baik, terima kasih Bu. Harus waspada dari sekarang Nah, ya. pengalaman untuk yang lain sahabat TM. Ya, apalagi sekarang zamannya online ya. Oh ya, perlu saya sampaikan juga ini kan, jadi salah seorang jamaah kita juga kena tipu ini melalui telepon itu. Ya, hati-hati, orang ngaku-ngaku di telepon dia ada dari mana kecelakaan dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya minta uang, transfer uang sekian banyak. Kejadian juga. Nah, makanya di Al-Quran surah Hujurat, ini pun nyambung aja nih, biar jadi pedoman untuk kita. Al-Hujurat itu surah 49, ya dijelaskan di situ, apabila datang kepada kalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat 49 ayat ke-6. Ayo orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik. In ja'akum fasikun itu datang di mana? Entah datang langsung, datang melalui medsos, ya, telepon dan sebagainya. Binaba'in membawa berita sesuatu yang dahsyat, yang mengagetkan dan sebagainya. Putra ibu kecelakaan Bu di rumah sakit. Ini udah meninggal, mayatnya harus mau dibawa tapi harus ngasih uang dulu misalnya dan sebagainya. Jangan langsung percaya. Allah menyatakan fatabayyanu, tabayyun dulu, tuh konfirmasi dulu. Ternyata banyak modus-modus penipuan melalui pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Ya kita doakan orang menipu itu mudah mendapat hidayah ya. Terima kasih. Ngomong-ngomong ini mengenai tentang jual beli, juga ada pertanyaan dari sahabat TV. Gimana akan jadi perihal hukum jual beli. Nah, ini jual beli hewan Pak Ustadz ini. Ya. Bagaimana hewan peliharaan seperti mungkin kucing, burung atau apa yang harganya itu melampau tinggi, mungkin bahkan puluhan juta begitu. Ya, sebetulnya itu lebih ke cenderung jasa ya. Jasa melihara hewan tersebut, karena memang ada beberapa jenis hewan yang memang dipelihara banget, diperhatikan banget kesehatannya, makannya. Kadang-kadang nubuga nama can tuang tah. Ucing dihelakeun, ya disuntik dan sebagainya, kesehatannya juga hobi. Ya, pada prinsipnya nggak boleh, kalau memang itu ada mungkin biaya-biaya seperti itu. Ya.
Iya, silakan yang lainnya sahabat Dialis DM pagi ya 082120204245. Itu telepon WhatsApp ya sahabat Dialis DM ya, bukan telepon seluler ya. Atau bisa juga tadi kayak Bunda Aska voice ya, telepon WhatsApp. Yang juga mau video call juga boleh, silakan dipersiapkan ya. Kang jadi aya anu mencomok. Apa itu? Ustaz Iim Mahfudin, masya Allah ya, kiai di Bahru Ulum. Wah, sudah rindu jadi sana. Cipatat terus gitu kan jadinya. Masih emut kene. Masih. Wah, naik tuh. Mudah-mudahan sasi September ya bisa kembali ngaji lagi. Damang salam kak saja, maaf ibu dan bapak rahimakumullah di Bahrul Ulum Cipatat. Padahal deket ya tempat kerja, jadi tinggal naik ke atas. Kota Berparahyangan. Masya Allah. Ini Bapak Yani Sumiani atau Ibu Yani nih ya di Ganda Soli juga menyimak, terima kasih ya di Facebooknya, jangan lupa di like juga dibagikan ya di Facebooknya DM Streaming. Mangga yang mau bertanya juga di kolom komentar, kita juga masih menyapa sahabat Dialis, silahkan jangan malu-malu untuk bertanya ya. Ini sekarang ada yang mengetik nih. Siapa nih? Oke, jangan malu, silahkan 082120204245. Kebersamaan kita masih ada beberapa menit lagi ya sampai jam 7 pagi nanti, silahkan mumpung masih ada waktu. Yang mau bertanya silahkan sahabat Dialis DM, mau curhat juga boleh ya. Ya, selamat pagi saja. Nah, ada siapa yang sudah masuk, silahkan. Ibu Nani ya. Ibu Naninya lagi sakit katanya Pak Ustadz ya, mohon doanya katanya nih Pak Ustadz. Insyaallah yang ada mang sehat ya. Allahumma rabbana sa'adzibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadu saqama, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Yani 17 ini. Ya, sini Ibu katanya bertanya, Pak Ustadz, saya sudah menjauhi tetangga, tapi kalau berpapasan masih suka saya sapa meski dia bermuka masem gitu ya. Saya menjauhi dia karena dia selalu ngajak bergunjing dan berusaha menjauhkan saya dengan tetangga yang lain karena saya sangat dekat dan merasa cocok. Ini pertanyaannya, apakah saya dosa menjauhi tetangga yang begitu Pak Ustadz? Mensikapi tetangga yang suka bergunjing, melakukan gibah, mengorek kesan orang lain, ada dua. Satu, dakwahi ya Bu ya, sampaikan ayat Al-Qurannya, itu udah ada Al-Hujurat ayat 11, sampaikan. Dosanya seperti makan bangkai saudaramu, masya Allah, ngeri ya itu. Yang kedua, kalau itu sudah disampaikan tapi juga tidak ada perubahan, betul Ibu, bersikap menjauhkan diri dari dia. Dekat pun jadi dosa nantinya, khawatirnya kita nanti terlibat dosa. Menjadi orang yang berbuat maksiat itu dapat pahala, itu dakwah juga sebetulnya, dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan. Mudah-mudahan nyadar ya, kenapa kamu dekat sama saya ya, gitu. Dan doakan terus ya dapat hidayah. Ibu ya, nanti terlepas Bu. Namun ketika bertemu betul ya, tetap tanya dan sebagainya ya, seperti halnya satu itu nyambung terus. Dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya mau suka bertamu lama lagi bertamu nanti ya ngobrolnya kayak itu kan dia biasanya gitu kan, itu membicarakan sesuatu yang tidak berfaedah ya, dan misalnya boleh ya kalau tamu yang seperti itu ya belak-belakan aja, punten Bu sedama ya, lain waktu aja Bu ya, maaf ya, gitu aja Bu. Ibu-ibu yang sungkan mengusir tamu dari pagi sampai sore terus ngagibah terus, hilang tuh pahala kita, kebaikan kita selama ini ya Bu ya. Enggak salah, sekarang udah bagus. Terima kasih. Ini juga masih dengan tetangga nih. Bagaimana hukumnya apabila ada tetangga atau mungkin orang ini ya yang mengambil tanah kita Pak Ustadz, mungkin digeser-geser gitu, jadi tanah tersebut berkurang gitu Pak Ustadz? Ya tangga kalapatnya nah dipindah ya. Apa pindah sendiri atau ini galengan, tahu Kang Gila? Kang jadi galengan? Iya. Nah ngareo itu satu jengkal saja Rasul mengatakan shibron, mengambil tanah milik orang lain, Allah Azza wa Jalla nanti di yaumil kiamah akan mengalungkan tanah itu sajengkal tapi 7 lapis bumi ke bawah. Allahu Akbar. Ya Bu, kasihan ya yang dibiarkan. Sampaikan Bu, maaf Pak, ini tanah Bapak, ini batasnya, ini tanah saya, kok ini batasnya, patoknya ada, ini suratnya.
kasihan, sampaikan. Kalau kita membiarkan, takutnya kita pun ikut dosa, karena membiarkan orang berbuat dosa. Gitu ya. Baik, Kang Jiri, Masya Allah. Biasa. Kita coba cek dulu. Wah, coba saya masih ada mungkin satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Boleh. Ini dari sahabat Dialis DM tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah bersabar, sudah ikhtiar tapi tidak dikabulkan, bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Sudah ikhtiar belum dikabulkan. Iya. Tingkatkan kesabarannya. Isbiru wasyabiru. Sabarlah kalian, tingkatkan kesabarannya. Sampai kapan sabar itu? Sampai kita mati, sampai akhir hayat. Bahkan ketika Allah mencabut nyawa kita, kita berharap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat dalam keadaan beriman, ya, wafat dalam keadaan sabar, insyaallah. Oke, mana Kang Yana boleh dimunculkan, tadi ada yang terlewat. Ya Bapak Imahfuddin tadi sudah ya, alhamdulillah di Bahrul Ulum juga ini. Wah, ini nampaknya satu lagi boleh Pak Ustadz bonus. Boleh. Dari Bapak Suparlan ya ini ya. Pak Ustadz ini Mas Tarlan mau alumni Umroh 2015 dan ada di Blora nih. Di Blora, Masya Ya, Allah. mau menanyakan di daerah sini kalau bulan Ya. Muharram banyak yang datang ke makam kiai tertentu minta Ya. didoakan supaya hidupnya bahagia. Bagaimana nih hukumnya Pak Ustadz? Nah, itulah yang disebut asyirku billah, Pak. Ya, asyirku billah, Pak Parlan. Artinya termasuk mensekutukan Allah. Dan itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Tuh, ya. Di dosa-dosa besar itu kan semuanya ada 70. Yang paling besar di antara semua dosa asyirku billah. Ketika orang mensekutukan kepada Allah Azza wa Jalla, datang ke kuburan, minta, na'udzubillah, itu termasuk dosa besar, hindari itu. Ya, datang ke kuburannya sih pada awalnya boleh, ketika niatnya ziarah kubur. Yang namanya ziarah kubur itu cuma dua tujuannya, satu mendoakan, yang kedua menjadikan pelajaran bahwa kita pun akan mati. Pulang dari ziarah kubur diharapkan gitu, kita lebih meningkatkan kualitas ibadah. Tapi kalau datang kuburan siapapun, kita minta di situ pada orang yang meninggal, itu termasuk asyirku billah, mensekutukan Allah. Baik, dan tidak terasa sahabat DSDM pagi ya, sudah hampir jam 7 kebersamaan kita. Nampaknya kita harus undur diri nih Pak Ustadz ya. Dan sudah bersiap-siap juga itu di ruang ganti ada Ustadz Asep Darsono. Ustadz Ganteng udah siap-siap. Siap dulu ya, acara Tadaro nih. Lanjutkan ya, dan sudah menunggu nih ya. Masya Allah. Bapak-bapak jangan mau kalah nih, silahkan daftar di listnya Tadaro ya, silahkan. Baik, sebelum pamit mungkin ada yang akan disampaikan dulu. Oh ya, yang memerlukan buku KMDI, kajian kumpulan materi dakwah Islamiyah, Anda tulis nama, alamat lengkap, sampaikan ke nomor WA Bapak Haji Tarsim Hamami ya. Staf kami yang memang mengurus itu biar langsung dikirim hari ini, insya Allah. 0821 ya 1903 1662. Saya ulang, bukan 00 ya, 0821 1903 1662. Yang udah wakaf juga, Masya Allah, terima kasih. Untuk pontren kita dari Mutakin, Anda bisa langsung transfer melalui BNI Syariah atau BSI ya. Nomor rekeningnya adalah 21210 20301. Saya ulangi, 21210 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Di layar kaca juga bisa Anda lihat. Hatur nuhun, Kang Jagi, Masya Allah, Wilujeng Damang. Ketemu lagi Sabtu pagi, insya Allah ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat Dialis DM pagi dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita di acara Dialis DM pagi untuk kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-23 di bulan Muharram 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 September 2021. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya di Facebooknya DM Streaming, juga yang di Radio DM juga ya. Terima kasih banyak sudah bergabung juga di 082120204245 dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya tetap jadi ingatkan, masih dalam suasana pandemi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Langsung dari lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, kawasan Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Saya Jerry Firdaus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul, dan tentunya NZ. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Rindam. Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara. Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi, gimana, Pak? Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mu'ta. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim.